Oke, coba deh perhatikan molekul oksigen ini. Sesuatu yang kita hirup tiap detik kan? Kelihatannya simpel aja. Tapi, jangan salah, di level kuantum, ini tuh rame banget. Ada 16 elektron yang saling desak-desakan, ditarik sama inti atom, tapi juga saling tolak-menolak. Nah, memprediksi tarian rumit ini, itu salah satu tantangan terbesar di dunia sains. Jadi gimana coba caranya kita mulai memecahkan masalah yang kelihatannya mustahil ini? Untuk menjawabnya, kita harus mundur dulu, jauh ke belakang. Kita mulai dari kasus yang paling sederhana yang bisa kita bayangkan. Sebuah alam semesta yang isinya cuma satu elektron. Disinilah letak kerennya mekanika kuantum. Untuk sistem yang paling dasar, contohnya atom hidrogen, fisika itu nggak ngasih kita jawaban kira-kira. Persamaan Schrödinger yang super terkenal itu ngasih kita solusi yang pasti, bukan cukup dekat atau hampir benar, tapi jawaban yang benar-benar sempurna dan elegan. Coba deh bayangin betapa simpelnya ini. Satu inti positif, satu elektron negatif. Cuma ada satu interaksi yang perlu kita pusingin, gaya tarik di antara keduanya. Matematikanya itu rapi, bersih. Hasilnya, kita jadi paham betul di mana elektron itu bisa berada dan berapa energinya. Ini adalah puncak kejelasan di dunia fisika kuantum. Tapi ya sayangnya kan, alam semesta ini isinya nggak sesederhana hidrogen. Begitu kita tambahkan satu partikel lagi aja ke dalamnya, semua keindahan dan kesempurnaan tadi langsung ambiar. Nah, ini nih pertanyaan yang mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi kalau kita beralih dari atom paling simpel ke atom paling simpel kedua di tabel periodik? Kenalan dulu, ini atom helium. Sekarang, kita punya 2 elektron. Dan tiba-tiba, ini bukan lagi tarian solo. Ini udah jadi masalah keroyokan yang rumit. Setiap elektron ditarik ke arah inti, tapi pada saat yang bersamaan, mereka juga saling tolak-menolak dengan kuat. Dan di sini kelihatan banget lonjakan kerumitannya. Masalahnya itu bukan jadi 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat. Cuma dengan nambahin satu elektron, jumlah interaksi langsung loncat dari 1 jadi 3. Tiap partikel sekarang saling mempengaruhi secara bersamaan. Coba kita geser ke litium biar makin kebayang. 3 elektron artinya ada 3 gaya tarik ke inti plus 3 gaya tolak antar elektronnya. Kenapa 3 tolakan? Karena setiap elektron menolak 2 elektron lainnya. Totalnya jadi ada 6 interaksi. Jumlah interaksinya ini meledak secara eksponensial. Inilah sebabnya kenapa jawaban sempurna yang kita punya buat hidrogen tadi, ya udah, gak berlaku lagi. Inilah inti masalahnya, yang secara resmi dikenal sebagai masalah banyak benda atau many body problem. Ini tuh udah kayak tembok raksasa di dunia fisika dan kimia. Nggak ada loh rumus matematika yang pasti untuk menyelesaikan tarian simultan dari 3 atau lebih benda yang saling berinteraksi. Jadi kita harus cari cara lain. Kita harus pakai pendekatan. Terus gimana dong? Kalau solusi pastinya nggak ada, apa para ilmuwan nyerah aja? Tentu nggak. Mereka justru menciptakan beberapa jalan pintas yang cerdas banget. Yang pertama adalah ide jenius buat menyederhanakan masalah dengan cara mengabaikan gerakan benda yang paling besar. Nah, ini namanya aproksimasi Born-Oppenheimer, pilar penting di kimia kuantum. Logikanya gampang kok. Inti atom itu kan berat banget, ribuan kali lebih masif daripada elektron. Bayangin aja deh, lalat yang terbang muter-muterin kura-kura yang geraknya lambat banget. Ya, kita anggap aja kura-kuranya diem kan? Kita tetap bisa kok ngitung jalur terbang si lalat dengan sangat akurat. Jadi, poin pentingnya begini. Kita ambil satu masalah super ribet, yaitu gerakan inti kali plus elektron, dan kita pecah jadi 2 masalah yang lebih gampang dikelola. Pertama, kita bekukan intinya dan selesaikan gerakan elektron di sekitarnya. Kalau itu udah beres, baru deh kita hitung pergerakan intinya. Emang ini bukan solusi yang 100% sempurna, tapi ini adalah langkah pertama yang luar biasa efektif. Oke, jadi inti atomnya udah kita bekukan. Tapi, masalah elektron yang saling dorong-dorongan kan masih ada. Nah, ini membawa kita ke pendekatan hebat berikutnya. Sebuah ide yang benar-benar jadi game changer dalam dunia komputasi kimia. Ini dia ide kunci di balik metode Hartree-Fock. Daripada pusing-pusing ngitung tolakan dari setiap elektron lain secara real time, yang mana itu mustahil, kita sederhanakan aja. Kita coba tanya gini, gimana ya satu elektron tertentu bakal bergerak kalau dia cuma ngerasain tarikan dari inti dan tolakan rata-rata dari awan semua elektron lainnya? Wah, prosesnya ini pinter banget loh. Jadi kita mulai dengan tebakan. Berdasarkan tebakan itu, kita hitung medan rata-ratanya. Terus, kita pakai medan itu buat ngitung jalur elektron yang lebih baik. Nah, jalur baru ini kita pakai lagi buat bikin medan rata-rata yang lebih baik lagi. Proses ini diulang-ulang terus sampai jawabannya nggak berubah lagi. Sampai jalur elektronnya konsisten dengan medan yang mereka ciptakan sendiri. Metode yang konsisten diri ini hebat banget.
bisa ngasih kita sekitar 99% dari total energi sistem dengan benar. Tapi dalam kimia, sisa 1% itu bisa jadi penentu antara sebuah reaksi bisa terjadi atau tidak. Jadi kita harus bisa lebih baik lagi. Kesalahan kecil tadi itu ada namanya energi korelasi. Ini pada dasarnya adalah biaya yang kita bayar karena tadi kita cuma pakai medan kali rata-rata. Padahal kenyataannya, elektron itu nggak cuma ngerasain medan rata-rata. Mereka itu aktif saling menghindar satu sama lain setiap saat. Nah, energi korelasi ini menghitung gerakan saling menghindar yang terkoordinasi itu. Untuk menambal kekurangan energi korelasi ini, para ilmuwan pakai metode yang lebih canggih. Salah satu yang paling dasar namanya interaksi konfigurasi. Gampangnya, metode ini mengambil hasil Hartree-Fock tadi sebagai titik awal, lalu secara sistematis menambahkan koreksi-koreksi kecil. Koreksi ini memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan kecil di mana elektron sesaat bisa ada di posisi yang beda dari jalur rata-ratanya. Setiap koreksi ini membawa kita selangkah lebih dekat ke jawaban yang sebenarnya. Jadi, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kita udah beralih dari jawaban sempurna untuk hidrogen ke dunia pendekatan cerdas dan perbaikan terus-menerus untuk molekul yang lebih rumit. Pertanyaannya sekarang, apakah cukup dekat adalah hal terbaik yang bisa kita harapkan? Atau jangan-jangan, suatu saat nanti, dengan komputer yang jauh lebih canggih, kita akhirnya bisa memecahkan masalah banyak benda ini secara tuntas dan mengungkap tarian kuantum yang sesungguhnya di inti materi? Pertanyaan itulah yang terus mendorong batas-batas ilmu pengetahuan hingga hari ini.